pemilih, kembali lagi bersama saya Desti di Ngusep, ngupas seputar urusan pemilu. Nah teman pemilih, jika episode-episode sebelumnya kita mengundang narasumber dari jajaran komisioner KPU Kabupaten Pandeglang, nah sekarang kita akan mengundang dari jajaran sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang, yaitu Ibu Sekretaris Ibu Dina Kurniasari Utami. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Minal aidin dulu ya Bu ya. Minal aidin teman-teman pemilih dalam suasana masih Idul Fitri ya, jadi kita saling memaaf-maafkan. Ya, oke teman pemilih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai peran dan kedudukan sekretariat dari KPU Kabupaten Pandeglang. Nah, Bu, teman pilih mau tahu nih sebelum lebih lanjut lagi perjalanan karir Ibu, ada nggak sih suka maupun duka menjadi PNS dari KPU Kabupaten Pandeglang ini? Wah, pasti banyak banget ya, suka duka dan pengalaman. Sebagai informasi, saya bergabung di KPU Kabupaten Pandeglang itu sudah selama 13 tahun berjalan ini. Jadi dari awal saya diterima menjadi CPNS KPU, di situ saya ditempatkan di KPU Kabupaten Pandeglang, kebetulan di staf bagian hukum. Lalu pada tahun 2013 saya diberi kepercayaan untuk memimpin di Subak bagian hukum. Dan juga yang terakhir di tahun 2019 saya diberikan amanah oleh Pak Sekjen KPU RI untuk menjadi sekretaris KPU Pandeglang sampai dengan sekarang. Kalau bicara tentang suka dukanya, bekerja di KPU itu mungkin sedikit berbeda dengan ASN-ASN di kementerian atau di dinas lainnya. Karena di kita menyelenggarakan pemilu itu bekerja berdasarkan tahapan, bukan berdasarkan tanggal kalender, dalam artian mau itu hari libur, mau itu hari besar, kalau di situ ada tahapan pemilu yang harus kami laksanakan, harus tetap kami laksanakan. Seperti contohnya nih Des, di tahun 2019 kemarin di saat awal Ramadan, di mana teman pemilih mungkin melakukan sahur pertamanya bersama keluarga tercinta, tapi kami di KPU di seluruh Indonesia kami melakukan maraton rekapitulasi penghitungan perolehan suara di pemilu legislatif. Di situ kami melaksanakan mulai dari pagi sampai pagi lagi sampai subuh lagi, dan itu kami laksanakan dengan partai politik dan pihak-pihak yang berkepentingan di sini. Berarti udah cukup lama ya Bu ya, 13 tahun ya. Lumayan, jadi sudah mengalami pemilihan legislatif, sudah pemilihan presiden, gubernur, dan juga pemilu kabupaten bupati kabupaten kotanya. Nah, Ibu kan udah 13 tahun nih. Berarti kan ada nih, apa sih yang bikin Ibu tertarik berkecimpung nih di dunia penyelenggara pemilu? Karena di penyelenggara pemilu itu walaupun terlihatnya kami melaksanakan pekerjaan yang sama, yaitu menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, akan tetapi apabila kita melakukan di tiap pemilu nih, tetap saja ada hal-hal baru, polemik-polemik baru, dinamika yang baru. Jadi setiap pemilihan itu tidak pernah kita merasakan hal yang sama, pasti ada hal-hal yang berbeda. Begitu pula juga dengan nanti pemilu 2024, kita juga menunggu nih kejutan-kejutan apa yang akan ada, atau tantangan-tantangan apa yang akan kita lakukan di KPU dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu itu. Dan juga kita menjadi bagian penting dari lahirnya pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini. Iya. Nah, teman pemilih berbicara terkait dengan sekretariat KPU. Nah, di dalamnya itu selain ada PNS juga ada PPNPN. Nah Bu, di sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang sendiri itu ada berapa subbagian dan keseluruhannya berapa sih total dari pegawai KPU itu? Sebenarnya kalau pegawai inti di KPU Kabupaten itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Di KPU Pandeglang sendiri itu terdiri di sekretariatnya terdiri dari 23 pegawai, yaitu ada 12 pegawai ASN organik KPU dan juga 9 tenaga pendukung PPNPM dan juga 2 tenaga honorer Pemda yang diperbantukan di KPU Kabupaten Pandeglang. Terkait dengan subbagiannya, kita di kabupaten kota sesuai dengan SOTK yang ada terbagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama adalah subbagian hukum dan SDM. Nah, ini dikepalai oleh Pak Devi Yustiandi. Dalam subbag ini dia yang melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan
pembuatan keputusan-keputusan, lalu terkait dengan nanti rekrutmen badan ad hoc, baik SDM badan ad hoc ataupun SDM di sekretariatan. Lalu juga ada subbagian keuangan umum dan logistik. Di sini adalah bagian yang nanti mengurusi terkait dengan pengadaan, pendistribusian, dan juga perawatan inventaris KPU. Itu nanti di bagian pool. Dan juga ada bagian teknis, parmas, dan juga partisipasi masyarakat. Ini yang mengurusi terkait dengan sosialisasi, pemberian informasi-informasi kepada teman pemilih, kepada stakeholder, dan juga nanti yang akan melaksanakan terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara itu nanti akan menjadi tanggung jawab dari Subak Teknis. Ini dikepalai oleh Pak Iwan Buhiran. Kebetulan ini Kasubag baru, nanti di podcast berikutnya kita akan undang. Lalu juga yang terakhir yaitu subbagian perencanaan informasi di sebuah perencanaan ini yang melaksanakan kegiatan terkait dengan perencanaan, kegiatan, anggaran, lalu pemutahiran data pemilih itu dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu pemutahiran data berkelanjutan itu, lalu dan juga nanti pembuatan pelaporan itu menjadi tanggung jawab dari subbagian tersebut. Mungkin itu yang ada di KPU Kabupaten Pandeglang. Tapi nanti ketika berjalannya tahapan sudah berjalan, badan ad-hoc juga sudah terbentuk, nanti juga kita akan membentuk sekretariat di tingkatan kecamatan dan juga di tingkatan desa. Itu teman pemilih, berarti di KPU Kabupaten sendiri itu terdapat 4 subbagian. Nah, berbicara terkait dengan sekretariat pasti kan mempunyai peran ya Bu, dan kedudukan nih sebagai penyelenggara pemilu terkait apabila kita kaitkan dengan PKPU, tata kerja dan organisasi. Nah, apa sih sebenarnya peran dan kedudukan sekretariat KPU itu sendiri Bu? Secara global, sekretariat KPU itu adalah yang membantu terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan komisioner KPU Kabupaten Pandeglang. Jadi kita bertugas untuk membantu dalam penyusunan program dan anggaran, baik itu pemilihan dan juga pemilu. Lalu juga kami bertugas untuk memberikan pelayanan dukungan teknis administrasi, membantu untuk pelaksanaan penyelenggaraan komisioner dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Kita juga berperan dalam melakukan distribusi logistik, dan juga kita juga mempunyai berwenang selain juga tugas-tugas untuk membantu lancarnya pelaksanaan komisioner, memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Kita juga punya wewenang. Dalam wewenang sekretariat itu kita berwenang untuk melakukan pengadaan, pendistribusian logistik untuk penyelenggaraan pemilu, dan juga mempunyai kewenangan untuk memberikan dukungan teknis, dukungan administrasi, dukungan SDM terhadap sesuai peraturan undang-undang dasar, sesuai undang-undang gitu ya. Dan juga kami mempunyai kewajiban penting, yaitu membuat laporan-laporan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan pemilu, dan juga bertanggung jawab secara administrasi terhadap pengelolaan keuangan dan juga pengadaan barang jasa yang ada di KPU Kabupaten Pandeglang. Dan saya bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Kabupaten Kota, dan secara administrasi saya bertanggung jawab kepada Sekretaris Provinsi Banten. Iya, tadi kan Ibu membahas terkait dengan komisioner ya. Berarti di KPU itu sendiri terdapat komisioner maupun sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Nah, apa sih Bu strategi Ibu nih sebagai sekretaris agar sinergitas antara komisioner maupun sekretariat itu terjaga? Kalau ibarat koin, komisioner dengan sekretariat itu adalah dua sisi koin dalam yang tidak terpisahkan. Atau kalau dalam rumah tangga kami menyebutnya adalah mungkin sebagai suami istri. Jadi komisioner kepalanya, sekretariat adalah istrinya. Jadi komisioner mempunyai tugas apa, mempunyai tupoksi apa, dan kami di sekretariat pun melakukan itu secara profesional, baik komisioner maupun sekretariat. Sehingga apabila sudah mengetahui tupoksi masing-masing, tentu kita tidak akan melakukan di luar dari tupoksi kami dan juga komisioner. Selain itu juga, selain bersikap kita profesional dalam melaksanakan tugas, yang terpenting adalah komunikasi.
komunikasi itu harus kami jalin dengan sangat baik. Segala sesuatu pelaksanaan kegiatan kita komunikasikan dengan baik dengan komisioner, antara jajaran sekretariat dengan komisioner. Jadi kalau kita sudah mengetahui tupoksi masing-masing, komunikasi sudah kita jalin secara baik, tentu dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu maupun pemilihan ini akan berjalan dengan baik gitu. Dan juga kita dapat mensukseskan pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini. Ya, teman pemilih berarti antara sekretariat maupun komisioner itu seperti rumah tangga ya Bu ya, saling terjalin dengan baik. Nah, selain kita bersinergitas dengan komisioner ya Bu, berarti kan juga kita harus bersinergitas dengan pemerintah daerah nih. Nah, itu langkah-langkah apa sih Bu yang Ibu lakukan agar terjalin dengan baik nih dengan pemerintah daerah di Kabupaten Pandeglang ini? Terkait dengan pemilu, hubungan baik kami dengan pemerintah daerah tentu kami jalin dengan sangat baik, karena di kepemiluan ini itu sangat melibatkan pemerintah dalam hal menyukseskan pemilihan itu sendiri. Jadi secara berkesinambungan, seperti contohnya kita selalu berkomunikasi aktif dengan Disduk Capil terkait dengan pemutahiran data berkelanjutan. Selain itu juga kami juga berkoordinasi aktif dengan Kesbangpol, DPKAD terkait dengan perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran pemilihan yang akan kita laksanakan. Selain itu juga saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Pemda Kabupaten Pandeglang, karena sejauh ini Pemda KPU Kabupaten Pandeglang mendukung penuh terkait dengan pelaksanaan atau di KPU Kabupaten Pandeglang. Seperti contohnya kantor yang sedang kita tempati ini adalah kantor Pemda KPU Kabupaten Pandeglang yang dipinjamkan kepada kami untuk melaksanakan operasional kegiatan di KPU. Selain itu juga beberapa tahun yang lalu juga kami diberikan anggaran yang digunakan untuk membeli kendaraan operasional kantor KPU agar pelaksanaan kami untuk kelapangan itu juga lebih lancar. Dan kemarin di bulan kemarin alhamdulillah Pemda Kabupaten Pandeglang memberikan hibah lahan kepada KPU Kabupaten Pandeglang yang nantinya akan kami bangun menjadi kantor tetap KPU Kabupaten Pandeglang. Tentu sinergi ini, hubungan ini akan terus kami jalin baik agar dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti juga akan tetap terlaksana dengan baik, sukses dan lancar. Nah, Bu, ini kan sebentar lagi kita akan menghadapi ya pemilihan serentak di tahun 2024. Nah, apa sudah ada persiapan dari Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang untuk menghadapi pemilihan serentak di tahun 2024 nanti? Tentu karena kami sudah melakukan mulai dari awal tahun kemarin, karena teman pemilih nih yang tidak begitu paham terkait dengan pemilu mungkin menganggapnya bahwa pemilu itu dilaksanakan hanya sudah di tahun 2004 saja, di satu hari saja di saat pencoblosan itu. Tapi untuk diketahui teman pemilih juga bahwa untuk mensukseskan hari H pencoblosan itu, persiapan yang dilakukan KPU itu seperti untuk pemilu di tahun 2024 itu akan dimulai 20 bulan sebelum hari H. Jadi sudah ditetapkan tanggal 14 Februari dan nanti tahapannya akan dimulai dari bulan Juni tahun ini. Dan kita di Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang sudah mulai menyusun terkait persiapan pelaksanaan tersebut. Untuk tahun ini, di tahun ini ada dua agenda besar pelaksanaan pemilihan, yaitu nanti ada verifikasi terkait dengan peserta pemilu. Jadi peserta partai-partai pemilu yang nanti akan menjadi peserta pemilu itu akan dilakukan verifikasi, dan itu juga akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. Dan juga satu tahap lagi yaitu pembentukan badan ad hoc. Jadi di tahun ini juga nanti akan ada pembentukan badan ad hoc. Terkait kapan tanggalnya dan kapan waktunya itu masih dalam proses penetapan. Jadi kita juga, karena kami adalah pelaksana kebijakan dari KPU RI turunannya secara berjenjang, kita sedang menunggu terkait aturan tahapan tersebut. Tapi kita sudah mulai bersiap, sudah mulai berkoordinasi dengan Pemda, baik itu terkait dengan rencana kegiatan dan anggaran untuk pilkada Bupati di tahun 2024, lalu juga sudah mulai menyusun terkait
track record, periodisasi badan ad hoc itu juga sudah mulai kita susun. Jadi kita sudah mulai mempersiapkan sambil menunggu tahapan jadwal dan juga instruksi dari KPU RI. Iya, berarti sudah dipersiapkan ya Bu ya dari jauh-jauh hari, 20 bulan dari pemilihan serentak di tahun 2024, 14 Februari ya Bu ya, 2024. Nah, sebelum akhir bincang-bincang ini, apa nih Bu pesan-pesan Ibu sebagai sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang kepada teman pemilih untuk menghadapi pemilihan serentak di tahun 2024? Yang pasti untuk selalu stay tune di media-media sosial dari KPU itu sendiri, baik KPU Kabupaten Pandeglang, KPU RI, KPU Provinsi, untuk di follow, di add, di share, dibagikan juga, karena di situ nanti akan banyak informasi. Jadi kita menjadi pemilih cerdas dan juga tidak pemilih yang bisa mengetahui terkait dengan perjalanan pemilih ini. Karena apa? Karena di sepanjang kegiatan itu hanya di pemilu kita mempunyai hak yang sama dengan presiden, yaitu kita hanya memiliki satu suara untuk digunakan. Jadi walaupun presiden dia juga cuma hanya punya satu suara. Jadi jangan sampai berpikir bahwa saya jadi golput juga nggak apa-apa, suara saya nggak penting. Enggak, karena satu suara pun itu dapat menentukan kemana negara ini akan dibawa begitu. Dan juga untuk rekan-rekan sekretariat KPU yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan, karena menjelang tahapan ini tentu akan menguras banyak energi, banyak tenaga, dan juga kita jaga kekompakan, tetap disiplin, dan juga kita sama-sama tetap menjaga komunikasi agar pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tanpa kendala yang berarti. Amin. Nah, teman pemilih jangan lupa ya, jangan golput ya Bu ya. Iya, jangan golput. Karena kapan lagi kita punya hak keren loh, sama dengan presiden. Jadi harus menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Oke, nah teman pemilih, semoga informasi yang diberikan oleh Ibu Dina selaku sekretaris bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman pemilih. Nah Ibu, sekian dari podcast kita. Nah teman pemilih, apabila masih menunggu podcast-podcast berikutnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng dari channel YouTube KPU Kabupaten Pandeglang. Saya Desti dan Dina Kurnia Salitami. Sampai jumpa.